Sore sahabat Femina, apa kabarnya sore ini? Saya tulis dulu judulnya ya. Senang sekali bisa bertemu sahabat Femina di hari Jumat. Nah, biasanya kita tidak live sore sini ya, tapi karena tamu kita istimewa. Nah, dia seorang dokter. Tapi obrolan kita hari ini bukan mengenai medis ya. Hari ini kita akan punya tema mengenai tren sourdough. Yes, kita akan bertanya kepada Dr. Debrina Dewi akan menjadi narasumber kita sore ini. Bagaimana sih tren sourdough di 2021? Saya Trianur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan menemani kamu ngobrol bersama Dr. Debrina Dewi selama 45 menit ke depan. Oke, Nah, Dokter Debrina Dewi pasti mungkin ada beberapa teman yang sudah tahu. Hai semuanya. Hai, wah dokter juga sudah join ya. Dia adalah seorang dokter, nah yang kini sedang mendedikasikan waktunya di Indonesia. Dia adalah lulusan luar negeri. Kini sedang sibuk menangani banyak pasien COVID. Jadi ini di antara rehatnya, Femina senang sekali bisa bisa bertemu secara virtual dengan Debrina sore ini, ngobrolin tentang keahlian dia yaitu sourdough. Nah, lucunya jadi memang banyak orang mengenal Dr. Debrina Dewi sebagai seorang dokter yang belakangan mungkin jadwalnya disesaki banyak sekali wawancara tentang perkembangan COVID di Indonesia. Tapi di lain sisi lucunya dia juga punya banyak fans yang mengenal dia sebagai pengajar sourdough ya. Jadi kabarnya Femina juga pernah mewawancarai Dr. Debrina Dewi di artikel Boga, justru bukan artikel kesehatan, mengenai sourdough yang ternyata adalah kegiatan mungkin seperti kayak bukan pelarian ya, pokoknya kegiatan yang bisa merilis stres Dr. Debrina Dewi gitu ya, karena jadwalnya di rumah sakit memang sangat padat gitu. Nah, kita bakal tanya dia gimana sih sourdough yang tahun lalu begitu booming. Nah, sekarang di 2021 minatnya masih nggak turun, banyak sekali pebisnis sourdough yang bermunculan, dan Dr. Debrina juga setiap kali bikin kursus peminatnya nggak pernah surut ya, sampai ratusan dan sampai harus dibikin berbagai macam batch. Yes, oke. Nah, Dr. Debrina Dewi sudah join bersama Femina. Teman-teman yang punya pertanyaan silakan ditulis di kolom chat, akan dicatat oleh produser kita Rajasa. Oke. Nah, kita tanya apa kabar dokter hari ini ya, semoga dia sehat-sehat saja. Yang punya pertanyaan sourdough silakan ya. Mau punya pertanyaan tentang perkembangan COVID juga boleh ya. Nanti kita minta Dokter Debrina menjawabnya. Apa kabar dokter? Baik, apa kabar Tria? Hai, sehat ya kamu? Sehat. Yes. Dengan seragam, dengan baju ini ya, kebanggaannya sebagai seorang tenaga medis lagi di sekarang, kalau pekan ini lagi atau bulan ini lagi bertugas di rumah sakit mana dok? Sebelum kita ngobrol roti. Oke, aku di Medistra. Oh, lagi di Medistra. Sudah berapa minggu dok? Kamu kan muter ya? Enggak. Tapi emang sempat pindah waktu itu kan. Kan waktu itu di Wisma Atlet, terus cuma 2 periode, RSPP, terus sekarang di Medistra. Oh, oke. Nah, dok, ini kalau dokter kan hobinya ini bermain roti ya. Jadi semoga senang ya kita bisa memiliki obrolan ini. Semoga juga bisa menjadi stress relief kamu di antara melihat data-data mengenai pasien COVID dari hari ke hari ya, dok. Banget. Dok, nah langsung aja ya dok, kita ngobrol. Nanti ada beberapa teman sahabat Femina yang mau bertanya, langsung aja tulis di kolom chat, akan dijawab oleh Dr. Debrina nanti ya. Oke. Dok, nah bertanya tentang tren nih, kan tahun lalu itu pandemi, kita punya banyak sekali pebisnis yang akhirnya terjun membuat roti ya, khususnya sourdough gitu. Padahal kalau dilihat dari skala tingkat kesulitan membuat roti, itu adalah salah satu roti dengan metode yang tersulit. Tapi kok malah banyak newbie terjunnya langsung mencoba sourdough. Nah, berbagai macam tulisan tentang tren mengemukakan mengapa sourdough itu begitu naik daun di kala pandemi. Nah, kalau menurut Dokter Debrina nih, mau dengar dari dokter, kenapa sih sourdough itu justru momentumnya itu pas saat pandemi? Dan ini nggak cuma di Indonesia ya dok, di seluruh dunia kan? Silakan. Karena kayaknya sourdough itu kan takes time banget kan. Kesannya
sourdough itu beneran yang harus berjam-jam aku standby di depan si adonan, nggak boleh ditinggal gitu kan. Terus orang-orang sebelum pandemik udah serem duluan aja, Tri. Ini gila, gue bikin roti aja 12 jam harus ditungguin terus, lama banget gitu kan. Jadi waktu baca resep, making time-nya 12 jam mereka udah give up gitu kan. Nah, mungkin pas pandemi karena di WFH semua orang jadi kayak ya udah di rumah aja, bisa nih sambil bikin sourdough atau apa, coba-coba. Ternyata it's not that difficult gitu. Ternyata nggak serumit itu ya bikin sourdough, tinggal keplok-keplok. Masa masa ini ahli nih yang ngomong soalnya. Kayaknya banyak di sana yang stres deh, nggak jadi adonannya nggak ngembang. Ya itu fun Tapi partnya. mostly secara persentase bisa melalui dengan lancar ya tahap belajar mereka. Tergantung sih. Aku nggak akan bilang mostly, tapi tergantung orangnya seberapa mau ngikutin resep. Karena kan jadi banyak orang yang bilang kalau masak itu ada feeling ya kan, ada harus ada gut feelingnya dulu atau ada, ini yang dapet apa ya, kayak mungkin ada bakatnya gitu kan. Maybe yes untuk cooking, tapi kalau buat roti mungkin nggak terlalu. Tapi kalau misalkan kayak pastry deh, itu kan harus banget lihat gramasi harus tepat gitu kan. Yes. Aku bakal bilang sourdough is probably the same dengan teknik. Jadi kalau kita waktu awal bikin, sebelum kita benar-benar mudeng nih 100% fermentasi itu gimana, pembentukan struktur gluten gimana, kita udah ikutin resep dulu aja, udah yang penting kita semangat dulu udah jadi gitu kan. Baru saya itu baru belajar apanya. Nah, most people mereka membawa kebiasaan bikin roti itu pakai instant yeast, pakai ragi instan yang kita biasa beli di supermarket. Paket ya. Ya, nah caranya kebetulan beda banget, Tri, sama kalau kita bikin sourdough pakai ragi alami. Karena the whole point of kita bikin sourdough itu adalah kita merawat si ragi ini yang sifatnya itu beneran macam-macam, nggak kayak ragi instan yang udah terbungkus dan cuman satu kesatuan aja dari ragi itu gitu. Jadi merawat makhluk hidup ya, Dok. Jadi seperti merawat tanaman gitu. Aduh, dia hidup apa enggak hidup, mau enggak apa enggak mati gitu kan. Dok, kamu kan punya banyak sekali, punya banyak WhatsApp group ngobrolin sourdough yang ratusan isinya, kamu harus jawab semuanya. Di antara mereka, aduh dok, ragi aku starter ya, istilahnya starter, aku tuh mati gitu. Mereka kecewa gitu dok. Banyak dok yang komplain. Karena kan kita kalau bikin roti biasa, ya pakai ragi instan tadi. Kayak tadi kan sebenarnya kata dokter, ini makhluk hidup gitu. Yeah. Gimana gitu. Pasti sedih banget, karena kita udah ngerawat di banyak. Misalnya tuh sahabat Femina, banyak yang dikasih nama. Banyak yang dikasih nama itu raginya, starternya. Jadi kayak kemarin aja kita bikin ngobrol-ngobrol house tentang sourdough. Perkenalannya itu, oh iya nama aku Debrina, aku di Jakarta. Sourdough aku namanya George. Perkenalannya tuh gitu. Jadi mereka memperkenalkan juga di nama starter mereka siapa. Nah, sahabat Femina, ini aku ada hal unik nih. Pertama aku berkenalan lama sekali dulu dengan Debrina Dewi. Dia bilang George gitu. Aku kira George ini pacarnya gitu, atau suaminya atau temannya. Selalu dia singgung-singgung. Ternyata itu nama ragi. Nah, gitu. Karena makhluk hidup ya starternya. Iwayan George gitu. Nah, siapa gitu. Itu belum tren banget sourdough, jadi aku nggak nangkep. Zaman dulu mah ini apa, ada roti asem. Dok, nah waktu kamu itu kan tersita banyak banget sebagai dokter. Nah, tadi juga banyak tuh chat-chatnya sahabat Femina. Aduh, dokter cantik, lagi sibuk, senang banget bisa ketemu dan segala macamnya. Waktu kamu itu mostly di rumah sakit, kenapa sih kamu rasakan, kenapa sih sourdough itu kamu rasakan sebagai me time gitu, yang relaksasi gitu? Kenapa? I think. Dan aku kayaknya pernah bahas itu waktu di Femina yang waktu kemarin deh, yang tentang terus gitu kan. Kita bikin sourdough, dan ini me personally ya, bukan aku nggak adalah teknik sourdough, cuman I personally like untuk bikin roti itu di saat aku pegang dough-nya, di saat aku pegang adonannya, di saat aku dalam tanda kutip lah berinteraksi sama raginya itu, aku pegang, aku merasakan ada perbedaan suhu gitu ya.
karena ini adonannya adalah adonan yang hidup kan. Jadi waktu kita pegang itu kerasa ada udaranya di dalam adonan. Karena sebenarnya adalah nafas dari si ragi dan bakteri itu. Waktu kita pegang kita berasa ada suhu yang nggak dingin. Kalau biasa pastry dough kan dingin. Tapi ini Iya, iya, iya. is Hangat. the of something that is alive kan, proses metabolisme, makanya dia ada suhu yang lebih hangat itu daripada adonan biasa. Itu prosesnya ngasih kayaknya ngasih feedback ke sensasi Indra indra kita ya. indra raba kita tuh langsung ini banget, langsung positif banget gitu vibe-nya, menenangkan banget gitu. Jadi ini useful banget sih menurutku buat kayak kalau melepas stres atau atau mau pukul-pukul juga bisa sebenarnya ya kan. Kalau lagi jengkel mau pukul-pukul bisa. Nah, ini pokoknya Dokter Debrina ya kalau ngobrolin roti itu passionate banget. Kalau misalnya perempuan-perempuan passionate ngomongin tas, ngomongin fashion atau apa gitu atau pets gitu. Dia passionnya wajahnya berbinar-binar kalau ngobrolin roti. Nah, si roti ini padahal udah lah bikinnya susah, jadinya nggak empuk juga. Sementara orang Indonesia kan suka sekali roti Asia yang empuk dan buttery lah gitu. Yes. Mungkin lebih seperti brioche gitu ya kalau mau bisa roti Eropanya. Tiba-tiba semua bisa loh makan si roti yang nggak empuk ini. Gitu ya dok. Waktu pertama kali kamu tahun lalu ya mulai kursus gitu. Waktu itu tuh peminat orang yang suka makan sourdough tuh udah banyak. Sekarang kan udah pada aku suka makan sourdough yang keras ini dan cuma ditemani butter gitu. Kalau dulu tuh orang masih kayak apa sih gitu kan? Iya. Pergeserannya. Bener. Karena kita emang aku besar dengan roti yang empuk, yang buttery, yang beli di minimarket dalam plastik berhari-hari juga nggak apa-apa gitu ya. Terus ada mesesnya dan lain-lain gitu lah ya. Kita terbiasa makan itu sebagai sesuatu yang kita kayak ngeganjel aja, Tri, ya kan? Ya kita bisa makan di jalan, Yep. biar cuma buat ngemil aja gitu. Cuman caranya orang sourdough di kultur orang-orang yang punya sourdough ini di kultur barat lah ya, itu memang sebenarnya seakan-akan sebagai nasi. Kita kan makan nasi nggak makan nasi gitu aja di jalan buat ngemil kan, ya kan? Kita harus duduk, ada lauknya, ada sambelnya, ada macam-macam gitu kan. So it's the same thing with sourdough gitu. Kita makan memang untuk kita duduk, kita nikmatin, ambil butternya, ambil keju, lain-lainnya gitu. Dan kita share sama orang lain. Jadi bukan sesuatu yang kita buat kita sendiri, cuman kita potongin buat buat orang. We serve each other for that gitu. Sama kayak kita makan nasi, kita ambilin orang lain dari satu mangkok yang sama itu. Nah, porsinya kan banyak banget ya sourdough. Mungkin apalagi sekarang keluarga makin kecil, kita beli tuh sourdough segitu gedenya kayak bola ya. Sisanya itu enaknya diapain sih dok? Kadang kita angetin, habis lama-lama bosen juga di rumah cuma ada 2 orang. Bisa dibikin apa sih dok sisanya? Sebenarnya paling benar menurutku itu di freezer aja, disimpan aja. Karena kalau kita benar, simpan benar itu artinya kita slice dulu, terus kita rapat-rapat kita tutup sama cling wrap, terus ke freezer. It will be good for months. Jadi waktu sampai beberapa bulan kita mau makan, tinggal dikeluarin, tinggal dipanasin, di toast, nggak usah didinginin di suhu ruangan apa. Itu bakal mirip banget sama kayak pertama kita barusan bake. Yes, seperti baru ya. Tapi teman-teman tadi ingat tuh tadi kata dokter Debrina, pokoknya kalau mau nyimpen si sourdough yang begitu besar, diiris dulu by portion ya, per portion, rapetin sama cling wrap, taruh di freezer. Karena kan kadang kita langsung ngebekuin, tinggal sisa setengahnya kita bekuin, pas mau diiris, aduh susah banget. Ternyata harus diiris-iris dulu per porsi ya dok. Itu ternyata caranya. Tapi bisa juga bisa di kayak misalkan mau jadi puding, mau dimasak jadi puding. diolah jadi juga. Oh, kamu suka bikin crackernya kan? Itu dari adonan yang sama. Kita bisa bikin sourdough cracker gitu dok. Bisa. Kalau itu dari adonan. Tapi itu dari adonannya ya? Iya, dari adonan kalau itu. Jadi adonannya harus udah beda lagi. Oh, cuman itu dari Jadi kan kalau misalkan aku bikin sourdough itu sayurnya bakal banyak banget kan, karena aku kasih makan dia terus kan. Jadi daripada macam-macam juga. Oke.
Nah, sip. Ada pertanyaan. Nah, aduh, ternyata banyak banget sekali yang bertanya langsung pada nanyain teknik tentang sourdough. Belum pun kita ke bagian sesi Q&A. Nah, Dok, um, mungkin bagi teman-teman di sini ada juga yang baru mulai di 2021 baru mau bikin sourdough. Boleh jelasin kita singkat dulu ya, Dok. Mungkin kita kembali ke ke diskusi apa itu sourdough gitu. Bahan utamanya apa saja sih, Dok? Cuman tepung sama air, sama ya garam. Nanti kalau udah bikin adonannya. Cuman that's it. That's all that you need untuk bikin roti rustic sourdough. Oke. Nah, pertanyaan basic juga buat teman-teman yang newbie. Lalu apakah pengolahannya sama dengan saat kita membuat roti tawar biasa? Pakai Beda mesin banget. kah atau better dengan tangan gitu? Oh, aku nggak bakal bilang mana yang lebih better karena tujuannya beda-beda ya aku rasa ya. Apalagi orang-orang yang bikin sourdough itu tujuannya kayaknya nggak sangat-sangat nggak melulu mana yang lebih efisien atau cost efektif Yes. gitu. Kalau cost efektif kan mesin dong gitu kan. Tapi yang aku orang-orang yang bikin sourdough ini adalah orang-orang yang sebenarnya yang mirip aku. siap mental bikin manual. Gitu kan, yang suka lama-lama aja di dapur, nggak mau keluar, udah WA di silent aja, ada alasan gue kan, nggak bisa angkat HP kak, sorry gitu kan. Ya jadi kalau ya tujuannya beda dan hasil akhirnya in terms of karena hasil akhir juga ini enak apa enggak ya kan, hasil akhirnya aku rasa nggak beda buat dengan mesin sama dibuat dengan tangan. Personally, karena ya dengan keadaanku, aku lebih suka bikin semuanya pakai tangan. Walaupun kayak adonannya sampai 10 kilo pun aku tetap pakai tangan. Wow. Dan prosesnya yang aku bilang beda dengan roti yang biasa roti manis itu, atau roti yang biasa kita buat dengan ragi instan itu kalau sourdough emang lebih lama. Kalau ragi instan namanya instan kan, kayak cuma 2 jam gitu fermentasinya udah jadi. Tapi kalau sourdough yang biasa aku buat itu kurang lebih total 18 jam lah fermentasi. Ngetes kesabaran ya, sahabat Femina ya. Udah tadi dia bikin 10 kilo, udahlah pokoknya ini dokter ini bisa nggak segala macam. 10 kilo pun dia akan jabanin. Nah, tadi bahannya sederhana ya. Nah, apakah itu juga yang bikin sourdough? Kata orang sourdough tuh sehat. Sehatnya itu dari sisi mananya, Dok? Ada yang bilang misalnya mengandung probiotik gitu karena fermentasi. Kan probiotik kan mati ya kalau kena oven, kalau kena panas. Jadi lebih karena apa, dia nggak mengandung eggs, nggak mengandung telur, nggak mengandung, jadi less fattening, no sugar. Apa tuh, Dok, definisi sehatnya sourdough? Gini, kalau misalkan kita ngomongin dari sourdoughnya sendiri, kalau tanya sourdough bisa dari apa, I'm not sure. Mungkin cuman dari segi, dan ini tapi bukan sehat ya, cuman kalau ada sourdough itu tingkat glutennya, kadar gluten bentuk emang diasumsikan lebih rendah karena memang proses adanya bakteri yang asam itu dia makan glutennya, jadi gluten nggak terlalu, dan banyak orang yang nggak bisa mentoleransi gluten kan. Cuman kalau dari segi probiotik sih udah mati sih sebenarnya karena udah di bake gitu kan. Nah, yang tadi Tria bilang itu benar. Kalau sourdough yang rustic itu pasti secara kalori pasti lebih rendah daripada roti tawar yang kita biasa beli. Karena roti tawar yang kita biasa beli itu teksturnya empuk dan menyenangkan dan manis karena emang isinya butter, krim, susu dan telur dan all things yang yang bikin enak gitu lah ya. Sedangkan kalau tadi aku bilang yang sourdough rustic bread itu secara umum dia cuma beneran tepung, air sama garam gitu, Tri, gak ada yang lain. By the way, aku ngomongnya serius, aku lagi wawancara COVID loh ini, enggak kan? Enggak, kita ngomongin COVID kita sore ini. Ya, Dok, tapi sehat, nggak pakai mentega ya, sahabat Femina, nggak pakai telur. Tapi toh pas mau dimakan pakai mentega juga sih, dioles-oles kan. Bener. Tapi bisa. Aku lagi suka banget makan sourdough tuh pakai sambal matah. Enak tau itu. Oh, tuh ya dia. Ide siapa teman-teman yang berani mencoba mengikuti gayanya Debrina Dewi. Dok, nah kamu kan sangat eksploratif ya, apalagi mungkin didukung karena kamu punya latar belakang sains gitu ya. Jadi ini sourdough mau diutak-atik pakai tepung ini, tepung itu gitu. Boleh nggak ngasih tahu tepung yang paling unik yang pernah kamu coba buat sourdough?
dan mungkin campuran isi-isiannya gitu apa? Kalau tepung yang paling unik, dan aku nggak tahu kapan aku bisa ulangin ini sih tepung jangkrik ya. Um, itu jadi aku emang dapet sih tepung jangkriknya dan aku pengen kalau bisa sih aku pengen 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 coba bikin lagi karena tinggi protein kan dan itu sesuatu yang aku pengen coba bikin banyak untuk dan aku terapkan gitu untuk teman yang di Indonesia Timur karena di beberapa tempat di Indonesia Timur itu mereka sulit banget untuk dapetin sumber protein yang sustainable kalau lagi bulan-bulan kayak sekarang nih karena mereka ombaknya gede banget nggak bisa dapat ikan nggak bisa dapat sumber protein yang lain Oh, gitu oke. dan mereka banyak sebenarnya mereka banyak sagu oh ini nyambung lagi ke bahan aneh kedua jadi di Ya. kemarin kan abis di Pulau K itu mereka punya uh, tanaman kayak singkong tapi singkongnya mereka tuh khusus karena singkongnya mereka tuh banyak banget kadar sianidanya tuh tinggi banget sampai kalau aku mau beli singkong sianidanya mereka ini di pasar orang pasarnya tuh nggak ngasih aku karena mereka tahu aku bukan orang K gitu kan jadi mereka udah lu beli yang ini aja yang bukan sianida gitu nah itu si singkongnya itu sendiri waktu itu aku pernah juga bikin dia dalam sourdough kursi ya itu rasanya oke banget rasanya kece banget gitu Wow, berarti syarat untuk bisa dijadikan tepung untuk sourdough itu apa, Dok? sebenarnya kalau kita ngomongin sourdough as a sourdough itself yang penting ada karbohidrat sih dan ada tapi ini kalau kita ngomongin secara fermentasinya ya tapi kalau kita Tapi ngomongin jadiin bentuk adonan nah itu kita butuh agak kayak ada strukturnya jadi harus tetap nyari bisa menahan dia supaya nggak ambles gitu kan. Kalau kita pakai 100% sagu atau tapioka itu pasti ambles tuh. Jadi biasanya aku bakal tetap campur sama tepung terigu atau paling tepung beras atau sorghum yang lain gitu. oke. Karena nanti untuk strukturnya itu memang dibutuhkan dari si tepung terigu itu ya. Biasanya gitu. Aku rasa struktur paling bagus sih dapatnya harus dari gluten. Oh, oke. Sip lah. Nah, sourdough itu sekarang Atria mau bertanya tentang cara penyimpan, umur simpan. Tadi berarti sebetulnya sourdough kalau kita tinggalkan di suhu ruang aja, Dok, gitu. Itu kira-kira berapa hari, Dok? Boleh kita taruh di meja makan gitu aja atau di lemari gitu? Kalau aku nggak pernah tinggalin lama-lama, jadi aku nggak ada pengalaman secara Yes. pribadi. Tapi kalau yang dari aku baca sih bisa semingguan, sekitar semingguan. Sebentar semingguan ya. Oke, dalam keadaan harus dibungkus ya. Bener, biar nggak Oke. biar Nah, ini ada pertanyaan juga, saya lupa, ada pertanyaan cukup basic. Nah, jadi si madrenya ini, jadi starternya, mothernya, mother dough-nya ini, jadi yang menjadi raginya itu biasanya sampai dia bisa berkembang gitu, Dok, dan siap menjadi adonan yang dicampurkan ke adonan baru gitu ya. Itu biasanya dia akan ngembang gitu, difermentasi itu berapa hari, Dok? Atau mungkin simulasi sekian, kalau misalnya madrenya starternya sekian gram, siap berkembang dalam sekian jam gitu. Oke, jadi kalau bikin madre dari awal banget, aku bakal rekomen at least 2 minggu sampai sebulan dikasih makan terus tiap hari. Baru kita mulai agak yakin kalau dia udah bisa kita pakai jadi pengembang adonan roti kita. Nah, selama seminggu itu kan harus kasih makan terus tiap hari ya. Dan itu juga aku bakal sarankan untuk udah mulai latihan aja bikin roti, mulai kenalan sama si raginya ini. Nanti kalau kita udah kasih makan dia, kita sudah lihat, oh ini kayaknya udah siap nih. Kita mau fermentasinya itu dari terakhir kali kita masih kasih makan sebenarnya cuma nunggu 3 jam biasanya, kalau aku. Jadi kayak istilah kasih makan sebelum kita bunuh kayak semua gitu kan, itu kita aku cuma tunggu 3 jam, terus kita bikin adonannya untuk bikin roti. Oke, nah ada yang juga bertanya makanannya tuh apa? Si terigunya itu, Dok, apa tuh? Makanannya apa sih yang dikasih setiap kali kita ngasih makan tuh?
Sama, terigu sama air dengan rasio yang sama biasanya. Oke, nah, Tapi jadi kita mau, teman-teman, jadi kalau misalkan mau, atau mau mainin tepungnya mau diganti sama tepung gandum, itu juga bisa. ah, boleh nggak tuh? Boleh? Boleh. Boleh aja. Jadi misalnya madrenya ini nih, mother dough-nya ini, madrenya, raginya ini, pengembangnya, kita bikin dari tepung terigu dan air tadi udah ngembang. Kita mau ngasih makannya pakai campuran misalnya tadi tepung terigu dan tepung beras gitu boleh? Boleh banget. Jadi aku punya 2 starter Metri. Aku punya si George itu yang tepung terigu, sama aku punya satu lagi yang gluten free. Kalau yang gluten free kan otomatis aku nggak kasih makan tepung terigu kan. Jadi aku kasih makannya beras, sorghum, dan tepung-tepung lain lah yang aku punya seadanya apa. Karena mahal-mahal kalau gluten free. Berarti, nah tapi madre awalnya dari non gluten juga. Non gluten juga. Jadi intinya Campurannya nanti pas mau diolah jadi adonan baru kamu masukin tepung terigu ya buat strukturnya itu nanti pas kalau mau kalau ngadon. kalau gluten free semua harus Oh gluten nggak free. boleh ya? Berarti Ya, ngembangnya gimana? Oh tadi dari tepung beras ya, bisa pakai tepung beras ya yang ada glutennya ya. bisa pakai tepung beras, bisa pakai coconut flour tuh bisa kalau gluten free. Bisa pakai psyllium, bisa pakai, kalau don't mind sama telur, bisa pakai telur juga sebenarnya. Oke. Nah, aduh banyak sekali pertanyaannya ya. Sabar ya sahabat Femina. Oke, aku masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita langsung aja ke pertanyaan nanti ya. Satu pertanyaan lagi dari aku deh. Oke. Berarti nah, bagaimana supaya si madre ini tidak mati, Dok? TLC, Tender Love and Care. Itu ya. Karena ini peliharaan nih katanya nih. Jadi emang roti fermentasi ini raginya itu kita pelihara. Jadi memang harus diberi kasih sayang. Nah, diberi kasih sayang itu berarti banyak yang lupa ngasih makan dong, Dok. Iya, jadi kasih makan aja. Kalau misalkan kita tahu diri kita nih kayaknya gue bakal lupa kasih makan deh besok, masukin kulkas aja. Kalau kita di kulkas itu aku bilang bisa tahan sampai 2 minggu lah kurang lebih gitu ya. Dan masih hidup harusnya waktu kita kasih makan dia lagi. Kalau misalkan bener-bener nggak yakin ini, misalkan kayak kemarin aku yang di Wisma Atlet, kan aku 2 bulan tuh nggak pulang rumah gitu ya. Itu masukin freezer lebih aman. Atau bagi-bagi aja ke tetangga, Tri. Jadi minta tolong tetangganya sih makan, atau tetangganya juga disuruh bikin sourdough juga gitu kan. Nanti kalau kita udah balik baru kayak ambil deposit kita kemarin sama tetangga. Oke, tuh ya. Pokoknya teman-teman yang belum pernah bikin sourdough, coba deh. Itu hanya bisa kesenangannya hanya bisa diungkapkan kalau udah ngerasain sendiri ya, Dok ya. Bener, iya banget. Satu frekuensi gitu ya. Ini Iya, roti yang sampai unik memang. aku kalau ke rumah sakit itu awkward banget, pasti bilang ke semua orang, maaf ya nanti suatu hari aku pasti akan bawa adonan ke sini makan. Nah, itu pertanyaanku tuh sebetulnya. Madre itu di rumah lagi ada yang ngasih makan kah orang rumah atau kamu bawa ke rumah sakit, kamu taruh di kamar sekarang? Sebenarnya orang rumah sebenarnya udah bisa kasih makan, tapi aku kadang-kadang ini bikin sourdough ya, si madre yang beda beda speknya, Tri. Jadi ya aku kebetulan aku lagi bikin, jadi aku tadi bawa. Jadi yang ini beda kan ya sama yang biasa. Karena ini tuh lebih stiff, lebih kayak adonan banget gitu, lebih kayak gempol, bukan Ya. kayak batter, tapi karena dia emang airnya dikit, lebih dikit. Jadi kan harus nimbang dulu nih gitu. Jadi aku takut orang rumah salah salah nimbang gitu loh. Jadi aku mending coba Oke. aja deh kejar ini gitu buat timbangan gitu kan. Itu jadi makanya ya sebetulnya itu juga makanya yang bikin Debrina relax sekali di rumah sakit. Dia balik-balik ke kamarnya ada yang udah nunggu ya. Just Iya. again. Oke. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan nih. Dari Aurora Septi, dia bertanya, Dok, ini pertanyaan banyak banget, so aku akan mencoba membaca pertanyaan cepat dan mungkin jawabannya juga itu ya Dok, langsung to the point. Yes. Dok, kapan bikin kelas lagi? Dokter ini adalah brand ambassadornya Kumala Home Kitchen ya, biasanya bikin kursus sama Kumala Home Kitchen. Mau Ya. kapan bikin lagi, Dok? Kalau bisa bulan depan. Kalau Bulan bisa. depan. Kalau bisa ya. Dan cepet-cepetan nih, aku nggak mau dia memuji diri sendiri, aku puji aja dia. Cepet-cepetan, ratusan orang selalu sold out ya. Sampai dia belum pokoknya berkali-kali deh pokoknya si dokter ini bikin kelas lagi, Dok. Waduh, fansnya kelas berat ya. Macam fans band Korea gitu.
Kalau dia belum muncul, aduh emosi di fans itu. Kalau kapan dokter bikin kelas lagi, karena sabar banget dokternya kalau ngajarin. Nah, pertanyaan dari Joseph Erwin, saya lagi bikin starter baru mulai ini hari, aduh saya senang banget nih ada pertanyaan newbie, ada pertanyaan canggih, ada pertanyaan newbie, baru mulai hari ketiga, starter saya naik dan turun, itu normal nggak? Dia pakai rye bread. Normal, just like life kan, ada naik ada turun, normal, nggak apa-apa, lanjutin aja, just kasih makan terus aja tiap hari. Makin sering kita kasih makan, maksudnya makin sering itu makin regular ya. Jadi aku bakal rekomen 2-3 kali sehari kasih makan, dia makin senang kok, makin kuat. Oke, sip. Dari Yeni Glenny, tips bagi pemula biar sukses bikin. Nah, dia belum bikin, dia pengen sukses langsung. Ada nggak sih tipsnya? Justru tips, menurutku tips nomor 1 itu jangan takut gagal, karena bakal gagal. Aku bilang, maksudku ya, suatu hari waktu kita mau udah, kalau misalkan nih aku beberapa murid yang bikin pertama langsung jadinya wah gila keren banget nih, sourdough pertama udah kayak open cram gitu kan. Tapi nanti there will be a point when you want to tweak the recipe-nya mau diganti, berapa persenanya mau diganti, atau misalkan mau bikin sesuatu yang tidak panettone gitu ya, itu gagal, it's fine sih, karena kita bakal learn so much dari kita gagal itu. That's the journey, that's the fun of it sebenarnya. Oke, nah itu dia. Ada lagi pertanyaan ini next dok. Pertanyaannya adalah dari Wina Miranda. Dia punya awal-awal punya WhatsApp grup sourdough pantang mundur. Dia bilang untuk skala rumahan yaitu oven listrik tanpa steam, kira-kira berapa loaf bisa produksi per hari? Kalau misalkan pakai yang 1 tray, aku pernah lagi gila banget ya, aku sehari beneran baking. Terus itu ovenku juga rumahan listrik, 1 tray gitu. Aku bisa bikin kayak 15-an gitu deh. Itu berarti kali masuk tuh kan cuma 2 loaf doang, 2 loaf yang 500 gram. Jadi aku bake 8 kali sehari. Itu udah 24. Wow, tuh dia. Dia balik ke rumah nggak mau tidur, dia malah bikin sourdough. Ini emang pribadi yang unik, Dr. Debrina Dewi ini. Pertanyaan dari Sandi Sitorus, ya. Dia mau bikin madre yang gluten free. Stepnya sama nggak dengan starter terigu? Beda. Ini kalau gluten free itu, makanya aku si Mbak Sandi ini juga sering tanya nih kapan kasih kelas gluten free. Aku tuh belum pede Mbak kasih kelas gluten free, karena tepung yang mau dipakai, karena beda tepungnya itu, nggak kayak kalau yang sourdough biasa yang kita udah tahu kan ini tepungnya tepung terigu aja, nggak banyak opsi. Yeah. Itu opsinya menurutku justru lebih banyak, apalagi kita di Indonesia, kita punya ingredients itu banyak banget. Ada millet yang Indonesia ya, ada sorghum, nasi kita macam-macam gitu kan, beras merah, putih, coklat, hitam gitu kan ya, macam-macam. Dan sifatnya ini semuanya beda-beda. Kasih makannya berapa kali, keningkatannya berapa kali, floating test positif apa negatif itu juga kayak semuanya beda-beda gitu. Jadi aku nggak bisa menyarankan satu tepung yang wajib ini apa. Cuman I have the best experience sama 1 sorghum, 2 buckwheat, 3 teff. Jadi di antara 3 ini yang menurutku paling bagus untuk kayak jadiin 1 tepung acuan gluten free. Yang lainnya kayak harus dicampur. Apa tadi yang ketiga? Apa tadi jenis tepung? Yang ketiga apa tadi? Teff, T-E-F-F. Teff itu tuh sering dipakai buat injera. Injera itu rotinya Afrika. Di online ada dong e-commerce? Ada sih harusnya. Oh, kamu bawa dari Amerika ya? Ada, buckwheat pasti ada. Kalau teff, I'm not sure emang. Tapi harusnya ada sih. Oke. Dari Teresia Alin, kasih makan berapa kali dok sehari? Aku kasih kalau lagi. Jadi sebenarnya tergantung kita mau apa. Kalau cuma buat maintenance doang, sebenarnya sehari sekali cukup. Kalau cuma buat maintenance ya, biar dia hidup aja. Tapi kalau mau dipakai, itu harus banget kasih makannya paling nggak 2 kali sehari. Kalau mau hasil. Apalagi kalau mau ngomongin bikin roti yang lebih berat, kayak misalkan itu panettone, brioche, itu lebih sering lagi. Oke, tuh ya. Sama itu bikin roti sourdough, sama kayak tanaman. Kalau nggak sanggup nyiramnya, jangan dirawat. Jangan coba-coba memelihara itu, nggak bisa.
Nih, dari Bene Luisa. Bene Luisa bertanya, sehat nggak sih makan sourdough tiap hari? Itu pertanyaannya sama kayak kalau ada yang tanya ke aku, sehat gak sih makan beras merah tiap hari? Nasi beras merah tiap hari. Ya tergantung. Sebenarnya bukan kalau aku bilang ini sehat itu nggak sehat, jadi jangan terfokus ke sourdough atau nasinya gitu, tapi fokuslah ke kanan kirinya ada apa gitu kan. Kalau makanya semua beras shirataki, cuman lauknya Oke. dan lain-lain ya sama aja gitu. Jadi kalau ini kita bikin sourdough atau aku bikin keto bread deh gitu ya, atau gluten free keto and everything yang aku nggak paham itu juga isinya apa gitu, tapi pakai butternya baik banget gitu. Cuman Oke. gimana? Nah, berarti saran dokter kalau misalnya mau makan sourdough gitu, paling let's say dia berarti kan pertanyaan dia pengen bertanya unsur kesehatan nih. Berarti mungkin celup-celup minyak zaitun is good ya? That's my favorite, tapi my favorite karena ini sih, karena aku suka banget makan sourdough itu abis itu ya ditoast bentar, terus di drizzle sama minyak zaitun, terus kasih garam yang gede-gede gitu yang coarse. Itu enak banget, Ri. Banget. Ada nggak nih aku kasih nih? Nih dari Life of Cactus, bikin sourdough, bisa nggak pakai bread machine? Mungkin dia udah keburu beli nih dok bread machine. Atau di Amerika kan orang pada pakai bread machine, bisa nggak sih sourdough? Bisa aja sebenarnya gitu. Cuman ya jadinya kan nggak akan open crumb kayak sourdough yang kita bake di dalam oven biasa. Karena terbentuknya open crumb atau bentuk yang bulat terus bolong-bolongnya gede itu kan itu proses sumbangan proses dari si ovennya kita panasin dulu dari bawah ada konveksi, ada radiasi dari semuanya, itu pengaruh banget. Tapi you will still make good bread anyway gitu. Rotinya pasti masih tetap enak, masih ada rasa sourdoughnya. Nutrition wise juga menurutku sama, tapi hasil secara estetik mungkin agak beda. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin aku akan ada 2 pertanyaan lagi ya dok. Waktu kita tinggal sekitar 7 menit. Dari Kliana Sunandar. Dia bertanya, madre itu bisa dikeringin nggak? Bisa banget. Jadi kalau dari paling gampang sebenarnya kalau kita pakai, bisa sih kalau misalkan pakai kayak gini kan, ini kan adonan banget ya. Ini kan bentuknya kayak ini banget nih, kayak adonan banget kan. Ini bisa tinggal kayak dipepet-pepet gitu, digepeng-gepengin, terus ditipisin banget, terus udah dikeringin. Biasanya di suhu ruangan bakal kering sendiri, kalau nggak, kalau mau dikasih kipas angin. Oke. Lalu kita kalau habis bisa dikeringin gitu, kita bisa apa? Kita bakar gitu, kita ovenin? Enggak, jadi dikeringin dengan harapan dia masih punya aktivitas ragi di dalamnya, Tri. Ada aktivitas fermentasi di dalamnya. Jadi kayak kita keringin dia, nanti suatu saat kita misalnya mau bikin sourdough dan starter kita ternyata nggak ada, kita bisa pakai starter yang kering itu. Life-nya lebih lama. Oh, oke. Dihidupkan kembali caranya? Kasih air lagi, terus sama sih kayak kasih makan biasa aja sih. Oke. Sip lah, thank you. Nah, mungkin dari Bapak tanya, saya ngambil satu pertanyaan terakhir dari Nani Bagus. Dia bertanya referensi resep sourdough. Apakah mungkin berarti dokter ada mau bikin buku? Atau kedua, kamu suka buka website atau apa untuk cari tentang resep di mana? Cari tentang resep sih. Jadi kalau sourdough itu kita ngomongin resep tuh kita ngomongin istilahnya baker's percentage. Atau aku nggak sebenarnya aku nggak pengen bikin ini rumit ya, biar banyak yang bikin sourdough gitu kan. Cuman kita tuh serunya dalam bikin sourdough itu kita bisa ngulik resep kita sendiri dengan mudah sebenarnya, Tri. Kita kalau tahu persentase antara air sama tepung itu berapa, itu tuh bisa dibandingin tuh semua dan hasilnya bisa beda-beda dan itu seru banget gitu kan. Biasanya aku emang akan lihat dari resep yang bikin dan aku tahu ini pasti jadi, aku tinggal mainin dari situ. Tapi waktu pertama aku banyak dapat referensi online. Jadi yang pertama kali aku lihat resepnya itu dari theperfectloaf.com. Kalau mau belajar yang detail tentang kenapa ini kenapa itunya, itu ada satu forum namanya perfectloaf.com. Itu keren banget. Aku bakal rekomen untuk sering main di forum itu sebenarnya. Karena orang-orangnya technical
juga. Forum apa tadi, Dok? Maaf sinyal hilang. Forumnya apa namanya, Dok? thefreshlove.com. Kalau forumnya tadi yang forum diskusinya? Ya, itu yang Fresh Love yang diskusi. Kalau yang Oh, kayak itu Perfect Love. teknis-teknis. Kalau Oh, oke. teknis sebenarnya semuanya bahas sih. Biasa orang-orang yang suka sourdough tuh mereka suka bahas teknis tuh. Yes. Makanya saya nggak berani masuk ke WhatsApp grupnya dokter. Serem. Udah obrolannya teknis semuanya. Oke. Dok, aduh dok, ada satu lagi, aduh maaf ya teman-teman, waktunya habis. Pertanyaan singkat aja dari Teresia Alin. Pada hari kedua dan seterusnya, kalau kasih makan tepung hari pertama harus dikeluarin, ditimbang dulu nggak? 1:1:1. Nggak boleh langsung kasih makan di toples ya? Boleh. Boleh. Boleh aja, nggak masalah. Dan bahkan kalau misalkan timbangannya nggak 1:1:1, kayak lebih, ya jangan lebih banyak-banyak ya. Kayak lebihnya 1:1:0,9 misalkan gitu. Salah. It's okay. Oke, sip lah. Nah, kesian nih, aku kasih deh satu lagi deh pertanyaan buat dokter. Dari Lapista Magica. Dia bertanya, Dok, rasa sourdough tuh kayak apa sih yang beda sama roti biasa? Nah, Dok. Itu tergantung sama yang bikin roti sourdough-nya gimana. Ah. Karena kan emang asam ya. Namanya juga sourdough gitu ya. Jadi khasnya dia memang ada keasaman. Tapi kadar keasamannya itu sebenarnya bisa diatur. Nah, menurutku seorang pembuat sourdough yang baik itu yang emang bisa ngatur itu, bisa ngatur keasaman, bisa ngatur bolong-bolongnya mau gede mau kecil gitu ya, bisa ngatur kerasnya mau setipis atau setebal apa. Karena in the end kan semuanya akan balik ke preferensi ya, Tri ya. Aku personally, aku suka yang bolongnya gede, walaupun agak ribet makanya gitu kan, cuman aku suka aja. Terus aku suka yang agak gosong, dan gak terlalu asam. Itu tapi preferensiku aja. Tapi banyak yang sukanya yang asam, banyak sukanya yang kerasnya lebih tipis gitu. Banyak yang lebih suka bolongnya nggak terlalu gede biar gampang makannya gitu kan. Jadi itu preferensi. Cuman yang membedakan memang rasanya pasti lebih apa ya, lebih funky gitu, lebih kompleks daripada roti biasa karena ada fermentasi yang berbeda dari roti yang difermentasi sama cuman satu ragi yang ada di dalam kantong itu. Ini adalah ragiku, ini ragi yang aku kumpulin dari alam gitu, yang mereka sifatnya sendiri beda-beda gitu, badannya semuanya beda-beda. Nah, oke. Senang banget ya teman-teman, memang obrolan seru tuh pasti bikin kita lupa waktu. Ternyata akhirnya memang waktu juga harus memisahkan kita. Nah, kenapa juga Tria memilih tema sourdough hari ini? Karena aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman, ke sahabat Femina, bahwa Femina sudah punya Facebook group baru, namanya Femina Food. Itu khusus untuk yang suka makan dan suka masak. Jadi silakan join karena ini Facebook group tertutup. Nah, tema bulan ini kita lagi ngobrol soal roti, Dok. Kemarin tuh tema kemarin bulan pertama itu kita ngobrol tentang Korean food gitu. Nah, tema ini kita roti. Makanya aku mengundang dokter untuk ngobrolin soal roti. Oke. Boleh dong, Dok, kasih closing statement, Dok, untuk teman-teman sebelum kita mengakhiri acara tentang sourdough. Keren banget sih tadi kalau misalnya ada Facebook group ngomongin roti gitu ya. Karena aku selalu merasa di dalam suatu komunitas itu pasti kebentuk dan komunitas yang punya entusiasme yang sama gitu ya, yang bisa share hal-hal yang sama-sama mereka suka, itu tuh kebentuk banget tuh rasa bondingnya, rasa kayak misinya pengen bikin apa yang bagus gitu ya. Aku sih yang buat di sini yang nanti dengerin ini semua, if you want to try something different dan belum pernah coba bikin sourdough, you should try to make it at once for your lifetime gitu ya, karena emang beda sih gitu. Yang itu tadi sih yang aku rasain, yang bedanya emang di saat kita ngerawat suatu adonan, kita ngikutin proses pembentukan adonan, yang aku selalu bilang prosesnya bikin sourdough itu penuh dengan perubahan yang radikal gitu ya, yang dari tepung yang mati, terus dari tanaman kan, terigu yang dari suatu rumput yang hidup banget gitu ya, kita bunuh dia jadi tepung yang mati, kita kembangin dia untuk jadi sesuatu yang alive ya, sesuatu yang penuh dengan kehidupan gitu kan di adonan itu, hanya untuk kita bakar lagi, kita bunuh dia lagi, dan itu jadi suatu produk yang energy source yang efisien banget untuk metabolisme kita manusia. And yet dengan proses sekompleks tadi itu, kalau kita sekarang anggap roti itu kan itu sesuatu yang humble banget ya, Tri ya, kita makan nggak habis juga buang aja nggak apa-apa gitu kan, but yet it's still so powerful gitu loh. Kita sampai sekarang
dari berapa tahun silam sampai sekarang kita nggak bisa menggantikan sosok roti ini. Ya kan? Mau sekarang mau sok-sokan keto, sok-sokan gluten free, tetap aja yang dicari itu roti. Pengganti roti ini apa? Jadi if you want to try to make something different, you should try to make sourdough. It's gonna be fun and I hope you have itu dapetin filosofinya di balik itu semua. Oke, closing statement yang sangat manis dari Dr. Debrina Dewi. Dok, thank you banget. Salam buat teman-teman di rumah sakit dari Femina ya, Dok. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Senang ngobrol, Dok. Thank you, see you. Bye. Nah, sahabat Femina, karena ini adalah IG Live yang sangat istimewa. Nah, khusus yang hari ini kita akan rerun ya, teman-teman boleh tayang ulang. Akan kita taruh di Facebook group Femina Food. Jadi teman-teman boleh tolong mau nonton ulang tentang sourdough bersama Debrina Dewi, langsung join Femina Group. Facebook group Femina Food. Oke, Tria tunggu dan akan Tria approve teman-teman untuk bergabung bersama-sama. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Maaf sekali, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Semoga sesi bersama Dr. Debrina tadi selama 45 menit bisa memberikan banyak insight menarik tentang sourdough. Jadi belum bikin sourdough, dia bilang at least kamu harus coba sekali dalam seumur hidup. Oke. Jangan lupa jaga diri Anda dan ingat tetap pesan Ibu ya, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Oke? Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina, undur diri. Terima kasih.